Kematian tragis seringkali meninggalkan lebih dari sekadar duka. Beberapa orang percaya energi kelam dari tragedi tersebut bisa tersisa di lokasi kejadian, membentuk aura menyeramkan yang bertahan selama bertahun-tahun. Dari kisah nyata hingga urban legend, lokasi-lokasi ini menjadi simbol kengerian. Hari ini, kita akan mengungkap 5 lokasi pembunuhan yang konon dikaitkan dengan cerita arwah gentayangan paling terkenal di dunia. Pertama, rumah Lizzie Borden di Fall River, Massachusetts. Tahun 1892, sebuah pembunuhan ganda yang brutal mengguncang kota kecil ini. Andrew dan Abby Borden di pemukit tewas mengenaskan, dipukuli dengan kapak. Tersangka utama, putri bungsu keluarga, Lizzie Borden. Meskipun Lizzie diadili, ia akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Kasus ini tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Rumah Borden, tempat pembunuhan terjadi, kini dioperasikan sebagai penginapan dan museum. Reputasinya sebagai lokasi berhantu menarik para pencari sensasi dari seluruh dunia. Pengunjung dan staf kerap melaporkan penampakan sosok Lizzie, suara langkah kaki misterius, dan benda-benda yang bergerak sendiri. Bahkan ada yang mengaku merasakan sentuhan dingin atau mendengar tawa seorang wanita di kamar yang dulunya merupakan kamar tidur korban. Apakah arwah Lizzie atau orang tuanya masih gentayangan mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan di akhir hayat? Kisah Lizzie Borden membuktikan bagaimana tragedi masa lalu bisa terus menghantui. Tidak hanya dalam sejarah, tetapi juga dalam cerita-cerita yang hidup di tembok-tembok bangunan. Berikutnya, Amityville House di Amityville, New York. Kisah horor rumah ini dimulai pada tahun 1974. Ronald DeFeo Jr. membunuh 6 anggota keluarganya sendiri, termasuk orang tua dan keempat saudaranya, saat mereka tidur. Hanya setahun kemudian, keluarga Lotz pindah ke rumah itu. Mereka sadar akan sejarah kelamnya, namun percaya bisa mengatasinya. Namun, 28 hari kemudian, mereka melarikan diri dalam ketakutan. Mereka mengklaim mengalami serangkaian fenomena paranormal yang mengerikan. Mulai dari suara-suara aneh, bau busuk, benda yang bergerak sendiri, hingga penampakan sosok-sosok menyeramkan. Kisah Amityville House menjadi salah satu cerita horor paling terkenal di dunia, memicu buku, film, dan perdebatan sengit tentang kebenarannya. Banyak yang meragukan keaslian cerita keluarga Lutz, menganggapnya sebagai hoaks untuk keuntungan finansial. Namun, cerita-cerita baru tentang keanehan di rumah itu terus bermunculan. Terlepas dari kontroversi, Amityville House tetap menjadi ikon horor. Tempat di mana batas antara kebenaran dan legenda menjadi kabur. Selanjutnya, kasus pembunuhan keluarga Miyazawa di Setagaya, Tokyo, Jepang. Tragedi mengerikan ini terjadi pada malam tahun baru 2000. Seluruh anggota keluarga Miyazawa, Mikio, Yasuko, Nina, dan Rei dibunuh secara brutal di rumah mereka sendiri. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah fakta bahwa pembunuh menghabiskan waktu berjam-jam di lokasi kejadian setelah melakukan pembunuhan. Ia makan es krim, menggunakan komputer keluarga, dan bahkan meninggalkan jejak sidik jari dan DNA. Namun kasus ini belum terpecahkan. Kurangnya motif yang jelas dan jejak-jejak aneh yang ditinggalkan membuat kasus Miyazawa menjadi salah satu misteri terbesar Jepang. Setelah tragedi itu, rumah Miyazawa tetap kosong selama bertahun-tahun. Aura misteriusnya membuat warga sekitar enggan mendekat. Beberapa warga setempat melaporkan merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di sekitar rumah, bahkan setelah bangunan itu akhirnya dirobohkan. Energi kelam dari pembunuhan yang belum terpecahkan ini konon masih melekat, mengubah area tersebut menjadi tempat yang penuh teka-teki. Kasus Miyazawa Family Murders adalah pengingat betapa menyeramkannya ketidakpastian dan bagaimana pertanyaan yang tak terjawab bisa menciptakan hantu tersendiri. Selanjutnya, rumah pembunuhan kapak Villisca di Villisca, Iowa. Kisah horor ini bermula pada suatu malam di Juni 1912. 8 orang, termasuk 6 anak-anak, dibantai secara brutal dengan kapak saat mereka tidur. Pelaku tidak pernah ditemukan. Rumah ini dengan sejarah kelamnya yang tak terpecahkan,
kini menjadi daya tarik utama bagi para pemburu hantu dan investigasi paranormal. Pengunjung dan penyelidik melaporkan berbagai fenomena, mulai dari suara anak-anak bermain, bisikan, hingga benda-benda yang melayang atau jatuh. Beberapa merasa seperti disentuh atau dicakar, dan seringkali orang-orang yang menginap semalam mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Kamar tidur anak-anak di lantai atas menjadi titik fokus aktivitas paranormal. Banyak yang percaya arwah anak-anak korban masih terjebak di sana. Kehadiran yang tidak terlihat ini dipercaya berasal dari energi traumatis para korban yang meninggal secara mendadak dan brutal. Rumah Filiska menawarkan pengalaman mendalam tentang bagaimana tragedi dapat menciptakan resonansi energi yang bertahan jauh melampaui waktu. Kasus ini menjadi bukti nyata bagi banyak orang bahwa kematian tragis bisa meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Terakhir, Hotel Cecil di Los Angeles, California. Hotel ini sendiri sudah memiliki reputasi kelam, penuh sejarah bunuh diri dan pembunuhan. Namun pada tahun 2013, sebuah kasus kematian misterius mengangkat ketenarannya ke tingkat yang baru, kasus Elisa Lam. Elisa Lam, seorang turis asal Kanada, menghilang secara misterius dari hotel tersebut. Penemuan tubuhnya di tangki air di atap hotel menggemparkan dunia. Rekaman video terakhir Elisa di lift hotel menjadi viral. Ia terlihat berperilaku sangat aneh, seolah bersembunyi atau berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Banyak teori bermunculan, mulai dari masalah kesehatan mental, penggunaan narkoba, hingga campur tangan paranormal atau pembunuhan. Kematian Elisa Lam yang tak dapat dijelaskan menambah lapisan kengerian pada sejarah Hotel Cecil yang sudah kelam. Kisah-kisah sebelumnya tentang tamu yang bunuh diri atau dibunuh di hotel itu seolah mendapatkan penguatan mistis. Beberapa orang bahkan menghubungkan kasus ini dengan pembunuhan Black Dahlia di tahun 1947, meskipun tidak ada bukti langsung. Hotel Cecil, yang kini dikenal sebagai Stay on Main, terus diselimuti aura misteri dan cerita-cerita menyeramkan. Kematian Elisa Lam menjadi puncak dari sejarah kelamnya, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lokasi paling berhantu di Amerika. Kisah-kisah ini, terlepas dari kebenarannya, menggambarkan bagaimana tragedi dan misteri dapat menciptakan narasi yang menghantui. Dari rumah Lizzie Borden hingga Hotel Cecil, setiap lokasi memiliki kisah uniknya sendiri tentang kematian tragis. Dan bagaimana kisah-kisah itu berkembang menjadi urban legend tentang arwah gentayangan. Banyak yang percaya bahwa ketika kematian terjadi secara tragis, terutama jika disertai kekerasan, energi korban dapat melekat di lokasi. Mereka tidak menemukan kedamaian, dan keberadaan mereka terus dirasakan oleh mereka yang sensitif terhadap dunia tak kasat mata. Beberapa mengaitkannya dengan teori residual haunting, di mana peristiwa masa lalu terulang seperti rekaman energi. Sementara yang lain meyakini adanya intelligent haunting, di mana arwah benar-benar berinteraksi dengan orang hidup. Dari bisikan anak-anak di Filiska hingga sentuhan dingin di rumah Borden, fenomena ini terus dicari dan didokumentasikan. Terlepas dari apakah kita percaya pada hantu atau tidak, kisah-kisah ini tetap mempesona dan menakutkan. Mereka memaksa kita merenung tentang batas antara kehidupan dan kematian, antara dunia yang kita kenal dan yang tidak terlihat. Kasus-kasus ini bukan hanya tentang misteri pembunuhan yang belum terpecahkan, tetapi juga tentang bagaimana ketakutan dan imajinasi kolektif kita dapat membentuk narasi yang melampaui fakta sejarah. Setiap lokasi ini adalah kanvas bagi cerita-cerita yang tidak hanya diwariskan secara lisan, melainkan juga dipercaya tertulis dalam arsitektur dan suasana yang terus menghantui. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu tragedi, dan konon penjaga abadi kenangan kelam. Dari masa lalu yang jauh hingga tragedi yang lebih modern, misteri ini terus hidup. Dan tempat-tempat ini akan selalu dikenang sebagai lokasi di mana bayangan kematian menari abadi. Kisah-kisah horor ini
entah benar atau tidak, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya populer. Membentuk cara kita melihat lokasi-lokasi ini sebagai lebih dari sekadar bangunan. Mereka adalah portal menuju masa lalu yang kelam. Dan mungkin dunia lain. Pembunuhan meninggalkan luka yang dalam, dan terkadang luka itu melampaui batas fisik. Menciptakan kehadiran yang terus terasa, bahkan bertahun-tahun setelah tragedi terjadi. Kisah-kisah ini menjadi peringatan bahwa beberapa kejahatan terlalu mengerikan untuk dilupakan. Dan beberapa tempat terlalu terpukul untuk kembali menjadi biasa. Apakah Anda berani mengunjungi salah satu lokasi ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah energi kelam benar-benar bisa tersisa? Ataukah ini hanya kisah-kisah yang diciptakan imajinasi manusia untuk memahami hal yang tak terjelaskan? Tuliskan komentar Anda di bawah dan bagikan pengalaman Anda jika pernah merasakan kehadiran di lokasi angker. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk update kisah misteri dan true crime seru lainnya.